setiap negara tentu punya ideologinya sendiri-sendiri. Atas ideologi itulah mereka menjalankan tata kelola pemerintahan secara umum dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya. Demikian juga Indonesia. Kita punya ideologi Pancasila. Saat ini bersama kami adalah seorang tokoh yang telah dikenal secara baik oleh para sahabat semua. Beliau adalah seorang mantan Panglima TNI atau Panglima ABRI ketika itu, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 1993 sampai 1998. Beliau tiada lain adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Apakah sejauh ini setelah 20 tahun undang-undang itu berjalan, kita masih setia pada Pancasila sebagai sistem sendiri yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Proses amandemen selama reformasi yang 4 kali itu dari 1999 sampai 2002. Jadi hampir tiap tahun ya, mengadakan amandemen selama 4 kali. Memang amandemen ini sesuai dengan Undang Dasar suatu keniscayaan. Karena Undang Dasar ini juga bukan barang yang mati, dan Founding Fathers juga tidak melarang generasi muda ini untuk menyempurnakan. Yang jelas banyak bertentangan perubahan itu dengan kepalanya sendiri, dengan preambulnya sendiri. Oleh karena itu, ini patut kita renungkan. Ya. Jangan sampai ini kita biarkan. Kalau 96% ini dalam arti positif, penyempurnaan itu lain. Ini sudah merubah 96% dari yang asli. Yang tadi bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri atau Pancasila. Kalau memang ini tetap lurus kepada nilai-nilai Pancasila, mari kita teruskan. Tetapi kalau ini ada penyimpangan, ini kita harus sebagai bangsa ini berani introspeksi sendiri dan membetulkan. Karena sangat berbahaya. Kalau dibiarkan, ini akan makin kita tidak sampai nanti kepada cita-cita kemerdekaan itu. Mengapa begitu? Karena Undang-Undang Dasar yang dirubah ini karena bertentangan dengan pembukaannya sendiri, bertentangan dengan Pancasila, maka jelas undang-undang turunannya nanti itu, ini juga akan berbahaya. Tentu tidak konsisten dengan Pancasila. Dan kalau ini diteruskan penyimpangan ini akan membahayakan eksistensi negara dan bangsa Indonesia ini. Mengapa ini saya katakan? Karena pada awal reformasi, pada waktu amandemen dilaksanakan, kita selaku purnawirawan sering berkonsultasi kepada MPR. Yang intinya memperingatkan supaya berhati-hati di dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar ini. Dan tujuan reformasi sendiri adalah ingin menyempurnakan pengelolaan tata kelola bernegara dan berbangsa ini supaya lebih baik. Itu tujuan reformasi. Tapi jangan karena amandemen yang keliru tadi, yang ini punya dampak yang besar, ya, efek yang besar terhadap konsistensi nilai-nilai kebangsaan kita, ini harus cepat kita perbaiki. Karena sistem MPR ini yang cocok
dengan corak kekeluargaan bangsa Indonesia dan juga menjamin demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini harus tidak bisa dipisahkan untuk menjamin tercapainya keadilan sosial. Ini juga pendapat dua proklamator kita, Bung Karno maupun Bung Hatta sama ini, mengingatkan jangan sampai kita berdemokrasi hanya politik, tetapi juga harus sekaligus politik dan ekonomi. Karena ini akan menjamin nanti tercapainya tadi cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. MPR itu lembaga tertinggi, disitulah pusat kekuasaan negara dan bangsa ini. Sebagai wajah daripada rakyat yang jelas mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kemana Indonesia ini. Dengan menciptakan, menyusun, merumuskan GBHN jangka panjang. Yang kedua, setelah terjadi GBHN, MPR memilih sendiri mandatarisnya, yaitu presiden sebagai mandataris. Presiden itulah nanti yang menguraikan GBHN menjadi rencana pembangunan 5 tahun, repelita tiap 5 tahun. Dan selesai melaksanakan ini, presiden harus mempertanggungjawabkan kepada MPR. Ini semua tidak ada sekarang. Nah, ini ya. Kalau dulu Bung Karno di dalam rapat-rapatnya selalu mengingatkan, kita tidak akan mengambil liberalisme. Ya. Kita jauhin itu, yang kanan liberalis, yang kiri komunis, bukan. Tetapi kita harus punya pegangan sendiri Pancasila itu. Ini yang selalu diingatkan. Oleh karena itu kalau sekarang terjadi seperti sekarang ini, ya, yang ditanyakan tadi oleh Pak Heru, apa kita masih konsisten amandemen dengan Pancasila? Tentunya saya jawab tadi, banyak sekali uraiannya, tentu tidak konsisten. Ya. Kalau ini diteruskan, penyimpangannya akan semakin besar. Amandemen 4 kali itu dilakukan tanpa konsep, tidak komprehensif, tergesa-gesa, dan faktanya telah bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ditandai ini ya, adanya, hati-hati ini, campur tangan asing. Ya. Adanya campur tangan asing. Waktu itu ada orang-orang asing yang mengikuti sidang di MPR. Nah, ini tentu memalukan ini. Yang namanya amandemen itu tidak demikian. Amandemen itu yang asli tetap utuh, kepala, batang tubuh, penjelasan utuh, hasil yang dihasilkan untuk menjawab perubahan zaman ini. Atau hasil 4 kali amandemen itu dikaji lagi. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi selalu kita pedomani dan diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Demikianlah penjelasan dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno yang kesimpulan akhirnya bisa kita dengar bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen bukan hanya perlu tetapi harus dikaji ulang. Sebagai penutup bisa saya sampaikan bahwa kita semua warga negara Indonesia sah-sah saja jika mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lain mereka adalah seorang munafik. Demikianlah, ikuti terus penelusuran Suara Indonesia dan ikuti pada Suara Indonesia pada episode-episode berikutnya.